itu lu diantar ambulan berarti? Enggak Enggak Gua di diantar sono ambulan? naik gokar sendirian. Wah serius lu? Serius. Wah gila lu. Fadli Rabbani. Iya gimana nih, gue udah Wah, lama nih gak ketemu gila nih, hampir lu. sebulan nih. Gila lu. Ini di jam berapa ini coba? Tengah malam coy. Wah gila, jam 1 malam pak. Iya, gue menyempatkan waktu ya untuk lu nih. Udah lama juga kan gue. Iya, ini kan gua podcast pertama lah. Gue juga mau ngobrol sama lu. Iya. Gue kaget juga pak waktu denger lu kena corona, masuk Wisma Atlet lagi ya kan? Iya. Gila. Ceritanya gimana? Ya kalau misalnya gue ceritakan mungkin panjang ya ceritanya ya. Jadi gue agak ringkas aja nih ceritanya. Kenapa gue bisa masuk ke sana? Ya gue tertular dari teman gue karena teman kantor gue ya. Oh lu ketular dari teman kantor lu? Iya. Sebelum dia masuk Wisma Atlet, dia juga masuk Wisma Atlet. Iya. Nah, dia sempat gejala gejala dia sakit ya kan, selama 3 harian lah dia nggak masuk kerja juga kan, izin gitu. Dan dia sempat minta tolong untuk usapin semacam kayak Dikerokin. ya dikerokin gitulah di badan belakangnya kan. gua kerokin, gua oles pakai minyak kayu putih. Nah 3 hari dia sembuh, dia kembali fit kan. Kembali fit, dia pulang ke kampungnya. Pulang kampungnya sekitar di sana itu sekitar hampir 2 minggu ya. Dan waktu itu kan bertepatan dengan tahun baru Islam kalau nggak salah. Ya. Di bulan Agustus tuh. Nah, sampai setelah liburan selesai masuk kantor ya kan, dia keadaan fit ya kan. Besok nggak tahu dia kapan rapid test. Iya. Rapid test hasilnya reaktif. Nah, semua orang kantor itu belum tahu. Itu rapid test bukan pertama kalinya ya, tapi pertama kali dia pulang dari kampungnya. Nah, akhirnya di rapid test lagi tuh, disaksin sama orang kantor, hasilnya reaktif. Habis itu dia kena dirujuk ke Wisma Atlet. Tes swab dulu. Oh, tes swab dulu. Tes swab. Nah, termasuk gua ya, orang kantor itu langsung pada rapid test semua. Gara-gara dia? Iya. Satu kantor langsung tes semua tuh. Rapid test dan mayoritas hasilnya reaktif. Hasilnya non reaktif. Hanya beberapa orang yang reaktif ya. Nah, dan gue juga ikut rapid test dan hasilnya tuh non reaktif dan gue bersyukur kan. Berarti ya gue nggak masuk lah. Oh berarti di sana lu belum positif lah ya? Belum reaktif. Iya belum positif. Ya belum reaktif. Di rapid testnya itu menunjukkan non reaktif. Ya. Nah, akhirnya teman gue itu dirujuk ke rumah sakit untuk tes swab. Dirujuk ke rumah sakit di tes swab. Nah di PBNU itu akhirnya di lockdown. Tapi sebelum di lockdown, besokannya itu satu gedung di rapid test, termasuk mulai dari teknisinya, office boy-nya, security-nya, semuanya itu rapid test. Tapi alhamdulillah tidak ada yang reaktif. Ya kan? Dan di situ gue bantu karena gue di situ tim relawan Satgas Covid PBNU juga kan. Yeah. Nah, besokannya gedung ditutup, gue balik ke rumah ya kan. Gue kalau di rumah tuh gue lebih senang itu di kehidupan luar sih, karena banyak hal-hal yang bisa gue dapat dari luar. Yeah. Walaupun sekedar ngumpul bersama temen, tapi ngumpulnya itu ya bermanfaat gitu kan. Nggak ngebuang waktu dengan sia-sia gitu. Yeah. Ya walaupun ada hal yang lebih penting, tapi kebersamaan kalau menurut gue ya tidak ada harganya. Yeah. Nah, gue sampai rumah, gue tidur malam begadang ya kan. Besokannya gitu juga ya kan, pagi tidur sampai sore lah,
malam begadang. Nah itu 3 hari gua apa namanya gua lakukan. Nah pas besok bukan malam ketiganya itu badan gue langsung gak enak. Wah gak enak banget gitu kan, kayak kena angin dikit langsung gak enak lah Ya pokoknya. pokoknya nggak enak badan lah Gak enak pokoknya. badan. Nah pas itu lu udah mikir belum kayaknya gue corona nih? Nggak, gue belum mikir ke situ. Nggak mikir ke situ ya. Nggak mikir ke situ. Nah akhirnya pas gue balik nah gue sebelum pulang ke rumah itu gue tidurnya di rumah teman gue. Bangun tidur pagi, mulut tuh udah nggak enak tuh. Mulut nggak enak. Iya, gue makan aja gue nggak enak, apa namanya ya pokoknya rasanya nggak enak kayak. Iya. Wah, tapi gue di situ masih berpikir positif ya. Kalau gue itu nggak kena corona lah. Nah sampai di rumah gue tiduran kalau makan juga jadi nggak nafsu. Di situ gue demam tinggi, kepala pusing ya kan, tenggorokan sakit, mual ya kan. Kalau jalan tuh gue kayak agak melayang gitu. Terus kalau ngeliat cahaya tuh ngeliat lampu nih cahayanya kuning. Dan itu berapa hari ya, sekitar 2-3 hari. Nah itu lu habis itu tes. Orang kantor gue tuh nyaranin gitu karena orang kantor sudah tahu hasil tes dari teman gue itu positif. Oh temen lu Nah, positif. dia udah dirujuk ke rumah sakit. Ya. Dan semuanya juga langsung dites swab, nggak rapid test dulu. Semua tes swab. Cuman gue sama temen gue doang yang positif. Nah atasan gue kan dokter nih, dia juga pengurus salah satu lembaga. Gue kerjanya di salah satu lembaga NU lah. Lembaga NU. Dia pengurus salah satu lembaga tersebut. Nah dia nyaranin gue untuk datang ke rumah sakit untuk tes swab. Nah keadaan itu kan gue masih belum fit ya badan gue ya. Jadi ya gue bilang kalau sekarang kayaknya nggak bisa, soalnya masih kurang fit, masih lemes juga, masih nggak kuat jalan lah. Dan akhirnya atasan gue itu menyuruh salah satu anak buahnya dokter, dia bukan orang NU tapi dia langsung ke rumah gue, datang ke rumah gue. Disuruh sama atasan gue itu. Datang langsung dokternya. Datang langsung. Kayak anak orang kaya ya aja. Datang dia bawa mobil ya kan, bawa supirnya juga kan. Akhirnya dia gua ajak ke rumah gua, terus pas untungnya dokter itu yang akan tes swab gua turun dari apa ya, pokoknya dia nggak langsung pakai APD lah. Dia pakai APD pas di rumah pas gua mau tes swab. Nah di tes swab, jadi gua ngeliat bendanya tuh. Nah, awal-awal ikatan bat itu kan ya? Ya kayak kata dimasukin ke hidung, ya kan. Gua awalnya mengira kalau tes swab itu menyakitkan, katanya sampai diambil darahnya, nggak ngerti lah pokoknya. Ternyata enggak gitu. Ternyata kan sakit pak, masih ya, sampai kesini kan? Iya kesini, tapi itu hanya sebentar sih sakitnya, dan itu juga nggak terlalu sakit kan, nggak sampai mati kan. Iya. Nggak sampai lu demam, enggak kan, cuma diambil semacam kayak, kan di sini kan banyak nih kotoran kayak flek-flek gitu kan, apalagi kalau ngerokok tuh ada lah. Diambil, emang sih kaget aja awal mah kaget, tapi udah dites swab udah tenang gitu. Nah dokter itu bilang tunggu ya Fadli sampai 2 atau 3 hari ke depan, hasilnya baru keluar. Ya udah gue tunggu, dan ternyata cuma 2 hari besokannya 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam hasil positif. Sorenya sore apa pagi gitu, atasan gue tuh nelpon. Dia ngasih tahu hasil gue, ternyata gue positif. Di situ gue nggak kaget sih ya, gue santai aja, tapi gue langsung mikir ke keluarga gue. Gimana keluarga lu gimana pas tahu lu positif gitu?
gue apa ya, gue langsung nyari cara ya agar keluarga gue tuh nggak langsung, ya gue biar nggak langsung heboh gitu nggak ya. langsung heboh, nggak langsung kayak wah Fadli nih gini lah. Iya. Dan pasti itu dirasakan sama semua orang, Iya. dapat cibiran, Iya, seakan-akan iya. corona ini padahal ini musibah. Wah gila pak, ada teman gua pak, Iya. jadi dia kena corona, keluarganya pak, Gua keluarga korban ya. yang apa, keluarganya dimusuhin pak, Iya. serius. Padahal yang, ya misal gini, misal gua kena corona ya, gua di ke Wisma Atlet dirujuk, itu besokannya keluarga gua dimusuhin pak. Wah gila, jangan deket-deket sama dia, anaknya corona. Gila pak, sampai segitu pak. Iya. Makanya gue menghindari hal itu. Ya, lu nyari Termasuk cara. tetangga, gue nyari cara. Gimana caranya nggak Nggak viral heboh, itu, nggak nggak viral heboh. gitu. Karena ya minimal kita jaga nama baik keluarga juga. Iya. Nah akhirnya gue minta tolong sama salah satu atasan gue juga, senior lah di sono tuh, senior gue, agar menelpon ayah gue dulu, Bilang kalau gue hasilnya positif, terus dia ngedukasi, dia ngasih apa namanya, oh edukasi iya, juga. iya. Nah awalnya gue juga hanya bilang sama ayah gue hasil tes swabnya, jadi keluarga gue itu tahu kalau misalnya gue tes swab, karena gue bilang. Tapi kalau untuk hasilnya gue nanti dulu, gue bilang ke ayah gue dulu, gue bilang Pak ini hasilnya positif, ini mau ke Wisma Atlet. Iya. Nah ini tolong jangan disebarkan dulu sebelum Fadli keluar. Iya. Gitu. Fadli keluar dari rumah sampai di Wisma Atlet gitu. Akhirnya dia mengerti kan. Nah dia mengiyakan gitu. Banyak lah, termasuk bude nenek gue tuh udah nanya. Cuman apa namanya, ayah gue tuh langsung iya nanti keluar hasilnya gitu. Iya. Gak langsung ngasih tahu hari itu juga. Ya gue langsung apa ngelip, pokoknya persiapan lah, baju, alat mandi semuanya. Nah itu lu diantar ambulan berarti? Enggak Diantar ambulan? Naik gokar sendirian. Wah serius lu? Serius. Wah gila lu. Iya. Dan abang-abang gokarnya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Kalau lu Gue pasien. kalau gua abang-abangnya tuh. Taunya pas sampai di sana, karena jadi di sana tuh ada pos penjaga. Jadi sebelum masuk ke situ ditanya dulu, didata dulu, ya kan. Gue terus ditanya tuh mau kemana, gue bilang ke drivernya, bilang aja mau ketemu dokter bla 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 gitu. Oh ya. Terus keperluan apa? Terus yang penjaga ini bilang, ini belakang pasien ya? Ya udah bilang aja Pak, iya. Langsung ini pasien ya. Gue udah maju ke depan, udah diperbolehkan masuk kan ya. Kamu Pak, kamu positif ya? Pasien gitu. Iya Pak. Kenapa nggak dijemput ambulan? Jadi mukanya langsung awalnya kan cerah gitu kan, langsung. Iya, gue kalau jadi security-nya juga pasti nanya. Iya. Kok datang sendiri? Mungkin karena satu orang doang kali ya. Apa namanya yang positif gitu. Kalau misalnya 5 orang mungkin 6 bulan, tapi nggak tahu juga lah. Enggak sih, satu orang juga tetap diantar ambulan, gitu iya. Ya pokoknya gue disuruh datang sendiri ya. Tapi lu kan dikasih taunya lewat apa, telepon ya? Telepon, semua telepon. Nah itu kertas hasilnya itu dapat dari mana lu? Gue dikasih sama atasan gue. Oh berarti sebelum berangkat lu udah megang hasil itu ya? Udah megang hasil tes swab sama surat rujukan untuk Wisma Atlet. Oh iya. Sampai di sana, gue sebelum masuk ke Wisma Atlet gue nyemprotin dulu tuh tempat duduk yang bekas gue pakai gitu di mobil, ya pakai sanitizer ya untuk meredam hatinya aja gitu kan. Karena gue tahu pasti. Iya, gue kalau jadi abang-abang gokar juga wah gue gila, gue bawa pasien corona. Iyalah, dia juga khawatir kan. Nah sampai di sana gue diarahkan ke ruang instalasi IGD lah. IGD situ gue diarahkan ke meja pendaftaran. Gue nyerahin KTP, hasil swab sama surat rujukan. Nah, surat rujukan ini dari atasan gue. Kebetulan atasan gue kan dokter, dia punya klinik, punya pondok pesantren. Iya. Bagus lah dia. Berarti rujukan dia bisa gitu ya? Bisa.
Nah udah tuh gue nunggu sekitar 3 jam. Wah gila, lama juga Lih. Iya karena mungkin proses pengeluaran pasien sebelumnya itu lumayan lama juga, Antrinya panjang. bisa jadi panjang Oh iya. karena ya seleksi juga kan, yang siapa yang apa keluar berapa. Kan kalau banyak ya mungkin karena faktor itu banyak yang keluar, jadi harus bawa berkas juga. Iya. Gitu. Dan itu berkasnya juga dicek-cek dulu kan. Ya dicek pasti, mulai dari tanggal lahir semuanya lah dicek lah, data-datanya. Lalu abis itu ngantri 3 jam. 3 jam gue Abis itu ngapain lagi tuh? ya, gue di situ sambil nunggu antrian ya gue main HP aja sih gitu. Gue lihat di sana gila banyak banget ya pasiennya ya, ada yang balita, ada yang kakek-kakek, yang udah ada yang diinfus, ada yang suami istri. Itu kalau misalnya suami istri mah enak aja kan ya. Satu ruangan ya kan, ibaratnya liburan aja kan di sana kan. Gila, gue pengen banget nih punya istri kan. Nah lalu ngantri, daftar, habis itu ngapain lagi sih? Gue nemuin pasien juga sih ya, dia juga nunggu antrian. Gue nanya gejalanya apa gitu. Kata dia saya infeksi pernafasan gitu. Jadi kalau nyium apa tuh nggak tercium sama hidungnya lah. Gue di sono nggak terlalu banyak ngobrol sama orang-orang ya, karena gue juga mikirin banyak yang ketinggalan gitu, hal-hal yang gue butuhkan buat nanti di kamar gitu kan. Akhirnya gue dipanggil, gue dipakein gelang pasien gitulah. Iya. Masuk ke ruang IGD. Di situ gue nunggu banyak lah yang nunggu ini juga di tes juga, di tes kayak diambil darah, direkam jantung. Gue direkam jantung. Ada hal yang paling menjengkelkan di situ pas proses di ruang IGD itulah. Gimana? Jadi gue direkam jantung, dibuka kan, ditempelin semacam alat gitu. Gue nanya dulu, ini kesetrum gak dok? Gue tanya kesetrum kan. Anjir. Mana belum pernah gitu kan. Gue ya udah gue buka, jadi nggak buka seluruhnya, cuma begini doang, ditempel, dingin kan. Terus kaki juga begitu kertas yang buat pencatatan hasil dari EKG itu habis, rekam jantungnya habis kertas. Jadi gue nunggu selama 10 menit itu. Bayangin gue udah kedinginan banget, udah sampai badan gue tuh goyang sendiri, gemeter gitu. Nah, akhirnya datang dokternya, selesai ambil darah. Ambil darah. Wah, diambil darah. Gue nggak takut sih sama ambil darah, cuman awal-awalnya doang yang nyeri gitu, yang hal-hal yang kayak gitu gue nggak suka. Sekali ambil darah berapa kali? Gue 6 kali bos. 6 kali, gila lu. Iya, gue 6 seriusan kali. Serius 6 kali? Iya. Wah gila. Kalau orang-orang tuh kayak 3 kali, 2 kali. Kalau gue 6 kali. Dan itu gede nggak sih ini ya? Gede bu. Maksudnya dia, lo kalau ngeliat jarum kayak gitu mungkin ya. nggak, maksudnya tabung pengambilan darahnya gede. Berarti banyak juga yang diambil itu ya? Gue nggak, dikeluarnya aja dikit darahnya. Itu sebabnya kenapa gue bisa 6 kali. Di lengan pertama, lengan kiri ya, lengan kiri itu di sini 3, di sini ya sekitar 2, di sini 3, 8 kali deh, 8 kali. 8? Serius 8 kali. Gila. Suntikan, bayangin. Itu darahnya nggak keluar gitu. Akhirnya dokternya nyerah kali ya. dapat keluar ya nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Wah, di situ gue lemes banget. Untungnya di situ pas jam 6 jadwal makan. Gue dikasih makan, gue ke ruang ronsen, di situ gue makan dulu karena gue lemes coy. Oh, dikasih makan itu ya? Dikasih makan. Nah di ruang ronsen, setelah ronsen gue nunggu lagi sekitar sejam 2 jaman untuk dapat kamar. Kira nama gue dipanggil, gue diarahkan, gue dapat di tower 7 lantai 18 dan gue dapat kamar yang paling ujung dan itu ruangannya paling luas. Oh ya, enak dong. Dan hari pertama itu pas gue buka jendela gue kira itu perkotaan biasa, ternyata ujungnya laut. Kalau misalnya gue malam nih pagi
itu kelihatan banget pelabuhannya. Udih. Jadi angin laut semua tuh yang masuk. Enak banget itu pokoknya. Tapi lu di sana stres gak sih? Stres sih, ya stres juga karena gue stresnya tuh bukan karena soal coronanya ya, tapi hal-hal lain gitu. Banyak Kayak- utang. Gak jadi buka lah hal itu lah. Oh jangan. Stres ya, gue bagaimana? Gue langsung di sana gue selalu nyari cara bagaimana gue bisa nyari duit lah pokoknya. Masih nyari di Kebetulan sana ya. gajian belum turun di sana. Karena kan bosen juga, kalau misalnya gue Iya pasti bosan makan lah. hal itu doang. Minimal gue bisa jajan gitu, Bisa jajan di sana ya? bisa Gojek kan. Oh. Bisa juga dari apa namanya kiriman dari teman-teman gue. Nah gue juga berterima kasih lah sama teman kantor gue yang udah ngirim makanan, yang support gue, yang selalu mengarahkan gitu. Ya gue merasa terayomi aja gitu. Dan gue juga berterima kasih sama salah satu orang yang ya, dia pergi meninggalkan gue. Aduh duh. Dan di situ kebetulan lagi diisolasi kan, gimana gak, aduh mikirin gue. Siapa cewek lu itu? Ada lah pokoknya, lu kenal lah. Lu kenal pokoknya dah. Ya kan pura-pura gak kenal aja. Pura-pura gak kenal. Jadi kegiatan di sana itu setiap hari itu pensi selama 3 kali, pagi siang sore. Makanan dapat. Makanan 3 kali ya? Pagi siang sore. Dapat susu nggak? Susu sih enggak. Enggak ya? Tapi di situ ada snack juga sih. Snacknya kadang susu kadang enggak. Oh ya. Nah, ya gua hari pertama gua nggak tensi karena nggak tahu dan gua belum masuk grup lantai 18. Wah itu udah ada grupnya per lantai tuh. Ada per lantai. Akhirnya gua disuruh tensi. Dan di sana gua ngeliat perawat-perawat yang ya lu tau lah. Iya, gua ngeliat snap lu di Iya. Jancok kata gua. Nih Pak Adli sama perawat banyak banget, cantik-cantik lagi. Iya, pas gua masang snap WA itu ya, foto itu di snap WA gua. Iya. Itu banyak yang Banyak yang komen, yang reply gitu ya. minta nomor dong. Padahal gua di sono tuh sama sekali gak dapat nomor, coy. Tapi enggak sama sekali sih dapat Ya sih. tapi emang lu bisa ngeliat muka susternya. Kan Wait. mereka pakai APD, Pak. Pakai hati, lihat ya. Dan- Iya. Nah, Kayak hati. gua di sana tuh selama hampir sebulan lah, 3 minggu. Oh, lu 3 minggu di sana Jadi ya? gua masuk tanggal 2 September, keluar tanggal 23. Jadi Oh, gua iya. 3 kali swab. 3 kali swab. tes. Nah, minggu pertama hasil tes swab gua itu positif. CT gua 32,5. Jadi gua dikasih tahu sama dokternya kalau CT-nya 35. Sorry gua kalau CT-nya 35 walaupun positif udah boleh keluar. Walaupun positif. Iya, sudah. Apa Siti? CT. Siti itu apa? Ini gue bawa hasil tes swabnya ya. Ini hasil tes swab yang terakhir negatif. Yang negatif. Ya, nggak tahu gue. Ini mungkin bahasa medis ya, cuman fungsinya Oh, ini CT untuk ya. mendeteksi ya CT. Jadi gue kan negatif. Kalau negatif itu 0,0 itu artinya virusnya itu sudah tidak aktif. Oh iya. Tapi kalau misalnya 35 mungkin karena kekebalan tubuhnya virusnya itu rendah. Tapi tahu 3,5 itu dari mana? Kan itu enggak ada nih. Nanti kalau misalnya gua masih positif pasti ditulis. Oh, 3,5. kalau misalnya terdeteksi ada dalam kurungnya. Iya, ada. Dalam kurung 35 ya. 35 gitu. 35 gitu. Gitu. Kalau 35 walaupun Positif udah boleh boleh keluar. pulang. Boleh pulang. Positif, Pak. Ya edukasi dokter kayak gitu. Jadi potensi untuk menularkan ke orang lain katanya sih nggak Rendah. begitu. Dan daya tahan tubuhnya itu Kuat gitu ya. kuat, kebal. Itu gue baru tahu sih tuh. Baru tahu. Baru tahu gue serius. Nah, di sono 3 kali terus. Adalah salah satu perawat yang ibaratnya bukan buat gue jatuh hati, gue demen karena cerewetnya gitu loh. Soalnya dari sekian perawat yang cerewet ya dia gitu. Tapi cerewetnya itu karena dia perhatian mungkin ya. Peger banget pede aja. Lu mah modus lu mah di sono mah. Enggak lah. Modus lu Enggak, mah. enggak. Jadi gua sebelum hasil tes swab
sebelum tes swab yang kedua ya kan, dia tiba-tiba ke kamar gua. Jadi setelah hasil tes swab pertama, beberapa hari kemudian ada pasien baru yang satu ruangan sama gua. Jadi satu ruangan itu punya 2 kamar gitu. Satu ruangan 2 kamar. 2 kamar. Jadi kalau tidur tuh masing-masing. Tapi kalau ngobrol aja. Biasa ngobrol gitu kan. Gua saat mau tes swab yang kedua itu perawat itu yang itu lah pokoknya. Dia ngeliat gue masih tiduran coy pagi-pagi. Gue di sono tuh aktivitas gue kalau jarang gue olahraga coy, jarang. Lah kan wajib, bukannya wajib di sana olahraga? Dianjurkan sih. Yang tiap pagi itu kan? Iya tiap pagi jogging. Yang di rooftopnya itu bukan sih? Boleh di rooftop, boleh di lantai 16. Gua lantai 16 apa? Emang khusus buat olahraga? Ada teras besar itu. Balkon besar gitu ya. Emang khusus buat olahraga di sana. Olahraga, jogging gitu. Tapi di sana di lantai tersebut juga udah rame gitu. Udah akhirnya gua di kamar aja ya. Gua lu tahu sendiri kan gua. Lu gimana enggak 3 minggu lu malas olahraga. Iya. Ngerokok enggak di sana lu? Kalau ngerokok sih enggak ya, tapi enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh ngerokok ya? Enggak boleh ngerokok. Iya lah udah corona, ngerokok lagi. Ya enggak. Tapi ada nggak yang lama gitu sampai berbulan-bulan di sana tuh? Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Ada yang ada. Ibu-ibu depan ruangan gua ada. Sama cerita dari sepupu gua, temennya itu udah 2 bulan di Wisma Atlet. Tapi bukannya kalau gua nggak tahu ya. Kalau masa durasi COVID di badan kita cuma 2 minggu. Benar nggak sih? Dan ya, gue juga baru tahu ketika hasil tes sebelum keluar lah. Jadi sebelum gua keluar itu ada sosialisasi, semacam sosialisasi edukasi lah dari dokter sama TNI. Pokoknya mengenai corona, mengenai virus corona ini. Jadi kalau di peraturan Kemenkes juga kan lebih dari 15 hari itu sudah harus dipulangkan walaupun positif. Karena kalau kata dokter ya, jadi virusnya itu begini nih, gelombangnya gini, awal terus nanti bakal gini terus, kayak ya gitulah pokoknya yang digambarkan oleh dokter gitu. Iya, jadi kalau udah lebih dari, jadi virus itu kalau udah lebih dari 10 hari itu udah katanya sih udah berbahaya gitu. Lah yang tadi itu kenapa dia sampai 2 bulan itu? Gua nggak ngerti ya. Ngekos kali dia. Iya. Ngekos kali dia itu. Gua kangen sih ketika gua udah keluar, pengen kesana lagi tapi nggak mungkin lah. Di luar nggak ada Gua juga nggak suster. mau lah. Iya. Tapi gua di sana. Iya di sana ada suster, di sini nggak ada kan. Ya ada yang merhatiin lah. Padli. Lah terus ya gua kan sebelum hasil tes swab yang pertama itu gua ditawarkan perawatan Avigan. Gua nggak ngerti apa itu? Avigan, perawatan Avigan kayak gitu. Mungkin waktu itu dokter ngasih tahu gua, tapi gua nggak begitu nangkep karena ada bahasa medis dan gua nangkepnya itu resikonya itu kesuburan itu terganggu katanya. Mandul. Nggak tahu apa, pokoknya kesuburan itu terganggu. Ya, tapi itu apa namanya tadi? Avigan. Itu proses penyembuhannya. Dan efek sampingnya bisa efek sampingnya itu mandul. Ya pokoknya mengganggu kesuburan. Gila tuh gue baru tahu loh. Baru kapan? Gue juga baru tahu. Jadi udahlah, gue milih menolak. Iya, gue mandul. Tapi sih kata ya sih ada perawat yang bilang gini, tapi kan itu nggak selamanya mas, katanya nggak permanen gitu. Ya, tapi gimana mbak gitu. Alasan gue menolaknya karena gue pengen melihat suster yang itulah pokoknya. Ada lah yang cerewet itu lah. Modus lu jancok lo. Nah, ya itulah pokoknya. Jadi di sono ya gue aktivitas gue ya nggak ngapa-ngapain, paling ya gue makan tidur mandi gitu kan, nyuci baju di sono nyuci sendiri kan. Sendiri. Tapi gue tenang sih,
walaupun banyak pikiran gue tenang, jadi banyak istirahat. Walaupun emang kenyataannya gue di luar juga banyak istirahat. Berarti lu udah terbebas dari corona berarti ya? Iya, karena hasil gue Lu setelah keluar dari Wisma itu ada karantina mandiri gak sih? di karantina mandiri. Berapa hari lu? Saran dari dokter itu, saran dari perawat itu 7 hari. 7 hari. 7 hari karantina. Dan Setelah itu gua lu bebas. bebas. Aman itu ya. Aman. Ya, ada yang bilang suruh cek lagi ke apa namanya, ke paskes setempat gitu. Ada yang enggak. Kalau gua enggak sih. Karena hasil gua udah negatif. Gitu. Tapi lu ada ini enggak kayak pantangan ke depan gitu? Misal Intinya jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Kalau menurut gua imun Iya, itu manifestasi dari iman. Iya. Bisa. Karena gua kan di sini, gua di tempat kerja gua juga gua masuk tim relawan Satgas Covid PBNU kan. Pernah ngadain acara rapid test, kuotanya itu 250 orang. Ya. Itu sama sekali ya pokoknya gua yakin aja gitu. Gua cuma ngejalanin tugas gitu. Karena ya menurut gue itu imun itu manifestasi dari iman. Gila. Gitu. Nah, Lo belum tes swab kan, Lan? oh belum nih serius. Lu harus tes swab, Takut gua beneran Lo dah. gak usah takut, men. Hidung pak, hidung dimasukin sampai sini. Sakit sebentar, men. Itu lu kalau udah ini nih lega, serius, lega. Lu bayangin aja gue sampai 3-4 kali lagi. Awal yang pertama itu kan di rumah, 3 kali gue di Wisma Atlet tes swab. Tapi kalau misalnya tes rapid itu yang ngapain sih? Yang diambil darah. Oh ambil darah ya? Dia cuman mendeteksi, tadi sih gue baca ya, antibody gitu, kekebalan tubuh, imun gitu lah. Oh kalau rapid itu dia ngecek kekebalan tubuh. Iya. Nah kalau misalnya dia reaktif, dia belum tentu corona. Makanya kalau dia reaktif itu harus dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan tes swab. Oh berarti kalau kita rapid dong itu nggak bisa? Nggak bisa. Harus Tes swab. swab. Iya, itu yang valid sih. Tapi banyak yang ini ya. Tapi kan lu gejala yang tadi lu kasih tahu itu kan demam gitu kan, nggak enak badan. Dan teman gue itu dia kayak yang tadi lu bilang tuh yang gangguan pernafasan itu. Dia sampai kalau nyium bau sesuatu itu nggak kecium, Mbak. Lu ngerasain itu nggak lu? Kalau gua enggak sih. Yang tadi gua bilang cuma ngerasain. demam jadi tenggorokan. Ya, yang tadi gua bilang sih. Mual, kepala pusing. Tapi yang gangguan pernafasan tadi tuh emang itu gejala corona. Gejala juga. Ada bahkan yang diare Diare dia positif tes swabnya. nggak maksudnya itu dia corona karena gejala corona diare atau emang karena kebetulannya di diare? Mungkin kebetulan ya. Masa diare juga corona, Pak? Beneran kan gua itu teman satu kumpulan lah. Gue juga bikin grup, jadi sharing dari grup. Nah, dia bilang gejala gue diare. Terus ada yang bilang tanpa gejala. Nah, mak gue khawatir lo nih. Kalau gue sih udah aman, alumni aman. lah. Lu harus lah. Iya, lu alumni Wisma Atlet. Tapi bener sih, corona ini harus ya kita jangan panik juga, jangan stres intinya mah ya. Kalaupun ada yang nggak takut corona, jangan sampai kata-kata itu keluar seakan-akan itu menyepelekan, dan itu akan menyakiti hati para relawan perawat yang ada yang ngurus inilah. Karena mau gimana juga kan mereka kan udah berkorban waktu, mereka tuh pejuang manusia. Gila. Ya lu tahu sendiri lah, gue ini kan berasal dari NU lah. Jadi ketika gue tensi, ada salah satu perawat tuh yang agak, ya menurut gue wajar ya, mungkin karena dia capek, stres, jadi kayak agak jengkel lagi, dia agak jengkel itu. Terus ada yang nanya tinggalnya di mana, Mbak, di Jombang. Terus gue nyaut dong, wah Jombang itu banyak kiai nih gitu, kumpulan para kiai banyak tuh di sana. Terus dia bilang, tapi nggak semanhaj sama saya. Emang manhajnya apa?
salah Vi. Terus gue bilang gini, yang cingkrang-cingkrang itu ya, kaki gue diinjek langsung. Padahal gue bercanda doang ya. Mungkin emang salah gue juga kan. Bingung mungkin. Gue minta maaf nih sama perawat itu. Mudah-mudahan dia ngeliat videonya nanti. Gitu lah pokoknya. Ya udah deh, udah malam juga kan. Gue juga gue pengen, gue dari sebelum lo dengar kabar lu mau keluar dari Wisma tuh udah, waduh ngajak kali ngobrolnya kali ya. Serius. Tapi Iya. kan lu harus ini karantina mandiri dulu kan. Baru sekarang sempat malam-malam lagi kan. Iya. Ini gue relain nih buat lo. Iya, harus gitu lah. Ya udah. Ya siap. Deh, thank you udah datang ya.